Nanti kita coba bareng, kita buka kain biru ini bersama-sama dan kita akan kasih tahu ke teman-teman ini kalau ini adalah produk baru dari Helin. Saya persilakan boleh untuk pegang kain biru terlebih dahulu semuanya. Pak Bayu, betul Pak Iwan silakan. Pak Iwan sebelah sini boleh, Pak Iwan sebelah sini boleh. Oke, Pak Iwan di tengah-tengah ya Pak Iwan ya. Untuk Monasi silakan dipegang. Kita hitung bersama-sama ya. Semuanya video boleh ya. 5 4 3 2 ini adalah produk dari Bisa Indonesia yaitu. Dan ini kita punya juga nanti depannya kita bawa ini pohon zikir 2. Kita juga punya power cup yang benar-benar untuk di track pakainya. 90% di track, 10% jalan raya. Jadi kalau anak-anak di Jakarta banyak yang pakai power cup 2 itu dari Jakarta, dari rumah ke Sentul, dia bisa pakai motornya, nggak perlu dinaikin pickup. Bisa pakai motornya jalan sampai ke Sentul baru dihajar pakai track day. Ya, itu kehidupan di Jakarta. Surabaya pasti juga ada ya. Next. Motornya ya motor-motor ini sebenarnya Power 6 ini untuk motor-motor yang cc-nya 600 kaki. Ya tekstur bolong-bolong di bagian samping kanan kiri. Nanti jadi pertanyaan fungsinya apa kan gitu. Buatan bolong. Buatan bolong. Kenapa bolong kalau dibuat begitu? Enggak dibuat bulat aja. Kenapa itu aja? Ada fungsinya itu. Nanti belajar, bunda cari fungsi. Mari kita main golf. Boleh. Terus ada Grandion, ada model kayak sayap ini yang membuat ban ini lebih kelihatan seperti mountain ban. Filosofinya betul. Ya, next. Sorry. Bye. Kita juga punya yang namanya Sidewall Velvet Premium Touch. Ini kalau dilihat dari samping, Pak, nanti ke sini ya. Pegang bannya yang bagian hitam ini. Bagian hitam background tulisan di bagian hitam kalau disentuh. Ini kayak karet, kayak bludru, bukan karet. Sentuh nanti sini dekat-dekat. Dan dilihat dari jauh, ini kelihatan adalah Michelin tire. Tulisannya kelihatan banget. Next. Kalau dilihat kalau dari parkir begitu ya, saya tahu itu pakai Michelin itu bukan. Hanya dari dinding samping saja. Nah, ini cocok buat orang-orang yang flexing. Cocok buat yang parkir di Senayan kalau Jakarta. Di Jakarta itu kalau minggu pagi kan dari pagi itu, woi banyak orang di Senayan tuh, jejer mulai motor Astra Grand yang masih orisinil, yang agak udah digoreng sekarang, sampai yang Ducati juga ada sih. Mulai Ducati yang Strada baru ada, ya saking hebatnya orang flexing ya. Tadi cuma flexing aja, nggak touringers. Kalau anda ini touringers ya, orang yang suka touring. Next, ini desainnya. Void ratio, tolong diingat ya. Void ratio adalah 11%. Apa itu void ratio? Void ratio adalah rasio atau perbandingan antara cerukan ini yang dicelup dengan yang tidak. Yang polos dengan yang dicoak ini jumlahnya 11% dari total keseluruhan permukaan ban. Jadi ini 11% jumlahnya. Dari total keseluruhan ban. Semakin kecil void ratio, berarti ban itu semakin ke arah banyak coakan atau tidak? Enggak. Semakin strict ban, ya kan? Kalau ban MotoGP yang dipakai di kondisi kering itu 0% void ratio, nggak ada. Karena memang dia benar-benar strict, ya. Next, ini yang paling penting, teknologi 2CT atau Dual Compound Technology. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Komponnya dua. Gimana dan gimana? Fungsinya apa? Ya betul ya, salah. Ada dia Gimana? ada dia Tapi kalau jawabannya precise ya, harus benar jawabannya. Oke, ntar saya kasih lagi nanti. Gue ada oli segala itu. Saya nggak jual oli. Jadi di sini adalah 2CT Plus. Kalau teknologi yang sebelumnya hanya 2CT, tidak ada birunya di bawah kuning, hanya kuning total. 2CT Plus berarti dia dua compound teknologi yang antara bagian samping kanan dan kiri mempunyai kompon lebih soft dibanding bagian tengah. Kenapa rupanya? Kompon itu karetnya, karet samping kanan dan kiri ini tidak sama antara kanan dan kiri dan tengah. Kanan dan kiri karetnya persis sama tapi di tengah tidak sama. Jadi ada 3 karet yang berbeda di sini.
Ada 3 kompon yang berbeda di sini. Sini dan kanan dan kiri sama, tapi di tengah tidak sama karetnya. Yang di tengah lebih keras karetnya dibanding yang di kanan dan kiri. Apa tujuan? Kenapa tengahnya nggak dikasih sekalian yang lembek, yang soft? Abang habis. Abang habis. Kalau orang biasa suka ngomong, bang, gua mau beli ban yang soft kompon. Emang Anda tahu konsekuensi kalau pakai ban soft kompon? Cepat habis. Terus nyambung, jangan komplain. Ada orang yang habis beli soft kompon, sebulan kemudian balik ngaku-ngaku, ini ban cepat habis, dan cari soft kompon. Ya, anak-anak yang suka flexing biasanya. Nah, makanya di Michelin kita punya 2 kompon. Bagian tengah ini untuk jalan motor kan nggak mungkin miring terus kan? Kalau miring terus, saya mau nyetir setting kayaknya. Kan nggak mungkin motor itu muter kayak apa namanya, gerembulan tong setan itu. Tong setan pun lurus sebenarnya, tapi perpendikular apa namanya, tidak lurus, ya kan? Nah ini bagian tengah, karena Anda sering touring dengan jarak jauh, otomatis bagian tengah yang paling sering nempel. Berarti kita butuh kompon yang lebih keras dibanding kanan kiri, karena Anda nggak butuh banyak grip ketika jalan lurus, tapi Anda butuh banyak grip ketika jalan cornering atau leaning. Ya, nah leaning di sini kalau tidak ada plusnya, hanya 2 CT saja. Dengan plus ini ada biru-biru ya di bawah kuning ya. Artinya di bawah karetnya yang soft ini ada juga karet yang hard. Supaya apa tujuannya? Bisa mencengkeram. Iya, tadi kan soft memang bisa menyengkeram. Kira-kira cepat habis. Di bawahnya yang warna biru itu yang nggak keras, tapi cuma semua full soft, apa yang terjadi? Cepat habis. Lembek. Lipat. Enggak. Kurang slip. Terus kan grip. Nggak mungkin slip. Nggak slip tergantung speed. Kalau Anda merubah kecepatan dari lurus, ngoper gigi kan? Sebelum ngerem, baru belok gini. Dari keras, tiba-tiba pindah ke lembek banget, apa yang terjadi? Reot. Akan timbul wobbling. Wobbling itu kayak Anda lurus, kayak mantul, kayak lembek banget. Begitupun ketika Anda keluar dari cornering, mau naik, mau buka throttle lagi, buka badan, naikin badan, gas akan melewat nanti. Nggak asik. Itu feedback dari rider, dan teknologi ini ada di MotoGP. Ya, makanya MotoGP nggak ada begitu dari tikungan, di roll belakangnya nggak ada, kecuali software rusak kayak kemarin ya. Software rusak atau mantul, lain cerita. Ya, itu yang fungsinya 2 kompon plus atau 2 CT plus. Kalau di bawahnya soft ini ada harder kompon. Next. Ini hasil tes perbandingan antara Power 5. Power 5 kan generasi sebelum ini ya. Ini Power 6. Apa yang improve? Yang improve adalah Power 6 kita punya dry gripnya naik 10%, wet grip naik 10%, Harganya warm lumayan. up naik 10%, handling naik 5%, wear sama. Apa itu warm up? Warm up adalah kondisi di mana ban itu mulai memanas, ya nggak? Makanya di MotoGP selalu ban itu dikasih blanket atau sarung. Itu pemanas tuh, bukan kedinginan, ban yang enggak. Disarungin, itu dikasih listrik, dipanasin sampai berapa derajat? 90 derajat. Oke? Keluar dari situ pun dipasang di motor, dia harus ada warm up plate. Betul enggak? Untuk manasin ban. Kalau dia begitu keluar dari garasi masuk ke trek langsung dihajar, saya jamin jatuh saat cornering. Karena bannya belum bekerja. Nah, di ban ini warm up plate-nya lebih pendek waktunya karena dia terbuat dari silika kompon. Bukan black carbon kompon. Ada 2 ya. Kompon ada 2 materialnya. Silika, black carbon. Ini jadi tanya nanti bisa-bisa. Kalau dia paling ada silika dan black carbon. Silika kelebihannya adalah ketika kita temperatur jalannya itu dingin. Contoh, dari ini hujan kita pulang. Kalau ban black carbon, jangan coba-coba Anda cornering miring-miring kondisinya hujan. Karena belum kerja dia, sebelum dia panas. Tapi ban ini bisa dipakai dalam kondisi temperatur jalan udah meskipun masih dingin, dia sudah bekerja. Itu makanya dibilang warm up plate-nya lebih cepat dibanding power 5 yang belum ini.
Ya, next. Thank you. Itu yang pertama di Power 6. Sebenarnya kalau mau kita ulas banyak ini, banyak banget yang mau kita ulas. Kita waktu itu terbatas ya, karena MotoGP sebentar lagi mau jalan. Kita punya di berikutnya adalah di City Grid 2. Kalau ada nama City Grid 2 berarti ada City Grid 1. Misalnya itu gitu ya, kalau kasih nama ya 1, 2 dan seterusnya ya. City Grid 2 ini next kita punya untuk orang-orang yang pakai sebenarnya targetnya adalah premium scooter. Apa itu premium scooter? Ada tahu kan? Premium scooter tuh ada skuter premium, ada skuter pertama gitu ya. Nah, ada lah. Gimana? Matic di atas 160 itu namanya maxi scooter. Big scooter. Big scooter belum tentu premium. Kita tidak memandang dari cc-nya, tapi memandang dari value-nya, dari harganya motornya. Vespa contoh, 150 tapi harganya ada 300 juta. Ya kan? Vespa termasuk segmen premium scooter. Lambretta, ya itu ukuran-ukuran yang memang jarang ada di market, tapi pemainnya juga sedikit. Nah, kita punya City Grid 2 ini untuk memang segmennya premium scooter. Tapi kalau via Honda Vino mau Yamaha Vino mau pakai, silakan aja, ada. Bisa dipakai, bisa juga. Dan enaknya adalah ini, next. Enaknya adalah tadi saya bilang silika. Ini komponnya adalah silika base. Mau ban ini ya udah banyak banget alurnya ya. Apaan tuh ya? Ditambah lagi dia komponnya silika. Amin. Apa fungsi alur ini? Aduh, bahasanya jangan itu Pak. Itu kalau buang air. Nah, saya ada Pak ya. Evakuasi air. Kalau saya bahasanya di sini kan nggak sopan kalau saya ngomong gitu. Fungsi dari alur ini adalah evakuasi air. Semakin banyak alur yang disematkan pada permukaan ban, otomatis evakuasi air lebih baik. Makanya di MotoGP ada yang namanya Power Ring. Dia pakai ban yang alurnya banyak banget ya. Dan dia komponnya juga sama. Jadi ini benar-benar teknologi MotoGP dipakai di sepeda motor skuter metik. Ya. Jadi ini pakai silika compound yang mana kondisi hujan enak banget Anda hajar. Jangan di-compare dengan merek lain, nggak bisa. Nggak ketemu bahkan. Kita lihat buktinya. Next. Kita punya Saktut ini ya, bentuknya kayak gigi hiu ya. Ini membantu evakuasi air ya. Next. Next, ini kita tes ya. Ya tes. Oke, next. Kita ada tes, ada wet handling. Wet handling itu artinya handling kondisi basah di sirkuit, di track ya. Pakai kompetitor waktunya panjang, lebih lama dia dalam putaran satu lap. Kenapa? Karena nggak pede. Unikum mau jatuh. Pakai City Grid 2 waktunya lebih pendek, sekitar 2 sekian detik. 2, sekian detik ini dipakai pembalap ya. 2, sekian detik itu cukup jauh jaraknya kalau di MotoGP. Ya, artinya handlingnya enak banget di kondisi jalan basah, nggak ada isu. Next, kita juga braking distance, pengereman dalam kondisi jalan basah juga, dari 50 km/jam sampai 10 km/jam. Diajar 50 km/jam, rem mendadak sampai speed 10 km/jam. Pakai race logic ya, tahu kan race logic? Ya. Tahu ya? Race logic itu alat yang dipasang di motor atau mobil untuk mengukur secara presisi. Jadi nggak pakai perasaan, tapi pakai data. Nah, itu sekitar 23 meter berhentinya. Sementara yang pakai kompetitor, saya nggak sebutin mereknya ya, dengan harga yang sama mirip-mirip, berhentinya di 25,3 meter. Artinya 1, sekian meter lebih panjang. 1, sekian meter lebih panjang adalah ukuran Mio. Ya, Yamaha Mio itu kan hampir 2 meter, nggak sampai ya, 1, sekian meter. Itu kalau kita berhentinya di sini, sementara kalau pakai ban lain, Mio itu sudah jadi gepeng, ngantem tembok atau ngantem mobil depan. 1, sekian meter paling dikit banget ban, bukan dikit banget. Kalau motor panjang itu, harusnya Anda berhenti di sini pakai Mio, enggak, malah berhentinya di depan. Belakangnya bumper mobil orang lain udah nempel lah, udah hancur. Ya, itu bedanya silika dengan black carbon. Jadi kalau nanti Anda beli ban, itu merek apapun,
apapun brandnya, saya nggak harus memaksa beli Michelin, terserah. Mereka apapun, tolong pastikan kompon yang digunakan. Jangan pernah nanya ini soft kompon atau hard kompon. Soft kompon, hard kompon kalau nggak main race buat apa dipakai? Ya, tapi yang anda tanyakan adalah ini materialnya apa? Silika kah atau karbon black? Kalau karbon black umum, baik. Kalau silika pasti jauh lebih costly, mahal. Ada yang pakai di situ R93 Corsa, ya? Ada kan yang pakai Corsa ya? Motor apa tadi ya? Situ kayaknya. Ada pakai Corsa R93 ya? Ntar saya bawa di sini. Itu juga silika. Itu brand bagus Corsa dengan kompon yang bagus juga sebenarnya. Saya juga pakai R93. Itu enak banget kalau hujan. Meskipun kembangnya dikit. Ya, meskipun kembangnya dikit. Next, yang terakhir adalah ini umur pakai. Umur pakai silika juga jauh lebih panjang dibanding black carbon. Kompetitor habis 100%, City Grip 2 masih sekitar 7% kemudian baru habis. Ini dengan kompetitor yang sama ya, saya bilang ya, kompetitor yang mirip harganya. Tapi saya nggak perlu sebut merek. Yang jelas bukan merek lokal. Karena kita ngomongin ini kan impor, Pak. Kalau mau compare dengan yang impor dong, ya iyalah. Kan nggak mungkin ini saya compare dengan IRC atau FBR, itu kan nggak levelnya. Makanya kita compare dengan yang selevel ini. Oke, next. Dan itu adalah slide terakhir mungkin. Next, Pak. Next. Ya. Dan ini slide terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh nanya sama saya. Saya ada di mana-mana ya. Jadi ada di sini, di situ, jangan cari aja. Ya. Oke. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan lagi dari Pak? Atau kuis ini kuis belum? Jangan dulu ya, jangan dulu kuis. Kaos. Ada kaos Pak ya? Apa ada yang lebih bagus dari kaos? Gak ada Prinses. Gak ada. Mbak Mimi. Ya, Cek. Interesting party there in third place. Into the fourth sector where Bagnaia has been shown. This is edge of the seat action in MotoGP. This is nail-biting tension. Martin Bagnaia. Touch coming towards 6 gear now. Start finish straight. Who's going to have the edge of the brakes in the turn one? It's Martin up the inside, but he looks like he's going to run it a little bit hot there. He does go ever so slightly wide. Bagnaia back up the inside of Jorge Martin again. The lead continues to change hands. Well, this already feels like 2 corners into lap 3, like race of the century. This is MotoGP, off the scale, awesome. It's Bagnaia there now that leads. Here comes Martin for a long, long way back into turn 4 he goes. Is he going to get his start mode once again? Bagnaia gets him on the cutback. Martin up again this time into turn number 5. Does that look like a rider to you who's taking the cautious championship approach, not taking bits of it? What are we witnessing here now? Bagnaia shows Martin his front tyre going. Mandu ya tadi ya? Iya, jadi kalau saya itu harus nyebrang dulu ke Surabaya, baru start dari Surabaya. Tepuk tangan dulu dong. Ini beliau lah yang kemarin waktu perjalanan dari Surabaya ke Jakarta itu cukup memakan waktu berapa hari sih? Kita 5 hari ya, Mas? 5 hari. Total ya. Kalau total kilometer 1081. 1082 kilo. Pertanyaan cuma satu kok dari saya, nggak capek? Ya kalau dibilang nggak capek sih bohong. Jadi ya kalau capek, cuman udah biasa aja sih. Oke, jadi perjalanan itu lumayan jauh banget ya, karena 5 hari terus bareng sama teman-teman. Tapi asing ya sih kalau bareng sama teman-teman Om? Seru ya, karena itu kita kemarin konsepnya start Surabaya, kita jemput teman-teman tim Michelin juga yang ada di Jogja. Wow. Ya. Oke, itu dari mana aja berarti? Dari Surabaya? Ya, jadi dari Surabaya kita jalan menuju Jogja. Jogja? Tambah lagi rombongan Jogja, kita jemput temen yang ada di Bandung. Wah, jadi habis dari Surabaya, teman-teman Surabaya lalu diajak ke Jogja. Ya. Dari Jogja ajak teman-teman lagi dari sana langsung ke Bandung. Nah, dari Bandung kita bawa lagi rombongan Bandung sampai dengan ke Jakarta. Waduh, berarti total komunitas berapa berarti waktu itu? Kalau total komunitas sih kurang tahu komunitasnya. Cuman kalau unit itu lebih dari 50 orang. Lebih dari 50 orang? Lebih. Wih, Jadi sumpah. kita mungkin
Saya sih pribadi baru ini ngikut event yang dari ban ya, Oke. dengan total Rider terbanyak. ya rider paling banyak. Rider paling banyak. Kemudian itu nyambung terus dengan berbagai CC. Oh. Jadi ada yang motor matic kayak itu ada dari PCX juga dari Surabaya. Itu teman-teman PCX Makassar juga ikutan, nyebrang juga. Oh banyak berarti ini ya. Matic ada, Vespa ada. Masih ada orang-orang yang gitu. Ya, yang ini teman-teman dari Malang juga ikut dari. Ini juga ikut. Ada beberapa orang. Wih, di sini juga dari Surabaya ada ikut nggak? Atau cuma dari Malang doang yang kemarin Yang ikut? Surabaya tadi sudah pulang. Oh sudah pulang. Wih, gila loh. Ternyata teman-teman dari Malang juga ikut join untuk hari ini ya. Oke, aku mau tanya kan berarti kan perjalanan ke sana kan dengan memakai ban dari Michelin. Yes. Yang terbaru. Ya, yang ini. Power. Yang ini. Power sih. Nah, bisa ceritain nggak di bagaimana kesan pertama Anda saat menggunakan ban Michelin Power 6 dan City Grip 2 selama touring ini? Oke, kalau saya motornya pakai dengan Power 6. Sebelumnya saya sudah pakai Power 5, Power 5. Oh, sebelumnya berarti. Kalau dari testimoni saya sebagai pemakai itu ada yang digadang-gadang dengan presisinya, dengan ekstra gripnya. Kebetulan kemarin itu perjalanan kita melalui berbagai macam. Oke. Dari mulai panas, hujan, bekas hujan, dataran tinggi, Wih. dataran rendah, jalan bagus, jalan jelek, jalan beton, jalan tanah. Oh, masih ada jalan mana ternyata? Ada, karena kita memang menyesatkan diri waktu di bendungan. Oh, masa menyasar? Kita sebenarnya kemarin itu tagline-nya adalah untuk memberikan experience. Oh. Makanya Michelin Riding Experience. Jadi betul-betul teman-teman semua itu tahu rasanya di berbagai macam medan. Oke, jadi pedalnya terlampaui semua ya berarti Om ya? Sudah. Dari yang tanahnya udah yang gerigi, mungkin kayak betul-betul gini Om ya? Ya. Dari yang tanah, dari yang botol, dari yang pokoknya habis hujan sama belum hujan. Ya, tumpahan oli juga ada. Tumpahan oli. Tumpahan oli ya. Ya. Tapi aman ya Om ya, pakai bannya Michelin ya, bisa ya. Nah, sekarang untuk menggunakan Michelin Power 6, bagaimana performa ban ini pada kecepatan tinggi atau saat cornering? Untuk speed dan cornering kebetulan saya sudah coba di sirkuit. Oh, sudah coba? Udah. Lalu? Track day ya. Track day. Jadi untuk kalian yang mungkin nggak gitu nge-push, nggak gitu, bukan bilang nggak jago ya, mungkin kalau non profesional hanya mau track day experience sangat cukup. Oke. Mau Yang ini? mau knee down bisa, mau kenceng bisa. Tapi? Tapi dia bisa dipakai harian dan touring. Oh. Kalau ban sirkuit yang ban slick, mungkin teman-teman tahu yang ban botak, Betul. atau mungkin merek yang lain, dia enak di sirkuit, tapi dia cepat keras, dipakai harian boros, dipakai touring juga boros. Ya, Tapi kalau ini beda enggak. Mbak. Tapi kalau ini enggak, ya. Jadi menurut saya kalau yang mau lebih harganya oke, bisa ngelibas dimanapun, cocok pilihannya. Makanya dia memberikan sensasi seperti bermain di sirkuit. Wow, Power 6. Ya, Jadi sangat cukup. Jadi pokoknya menurut Om yang Om pakai di Power 6 aman banget ya Om ya. Di Ya. segala semua kondisi. Iya, karena saya sudah pernah sendiri pakai ke sirkuit. Mau 200 sekian aman. Aman. Ya. Pak Rosi pernah nggak Pak pakai ini Pak? Mestinya Pak Pak. Oh iya. Kalau kita sih testing ya. Jadi kita memang tes untuk di tes sebelum kita launching itu harus melalui banyak tes. Hanya ada yang kurang, harus kita tuning lagi. Sebelum di mass production itu ada testing, ada masa-masa testing. Jadi kalau saya pribadi pakai ini di jalan raya Indonesia memang belum. Oh belum. Tapi di kalau saya kemarin juga ikut touring juga pakai lot 6. Oh Bapak juga ikut touring juga? Minggu juga, alhamdulillah. Dari mana ke mana? Dari Surabaya ke Surabaya. Jakarta. Surabaya ke Jakarta? Saya dari Jakarta naik pesawat ke sini, Iya. pulang sini naik motor. Nah maksudnya apa gitu? Jadi pulangnya naik motor, ya berangkat saya pulang naik motor. Jadi memang sensasinya, ini kita ngomongin touring ya. Teman-teman ini kan brotherhood semua ya, artinya orang-orang yang suka bareng-bareng touring. Yang mana saya dulu tidak pernah touring sebanyak itu.
Ini banyak banget ya, dengan CC yang berbeda dari mulai 1000 sampai 510 gitu. Jadi memang CC-nya jauh, tapi yang dirasakan di situ adalah kebersamaannya. Nah, itu yang paling penting. Artinya ban ini juga mendukung performa, tapi yang paling penting dalam touring kemarin yang saya pribadi rasakan itu brotherhood-nya, kebersamaannya. Itu yang paling penting buat teman-teman mungkin di teman-teman touring komunitas ya. Oke, nah kalau tadi si Om juga ngomongin power seat udah pakai yang power Green City 2. Oh, kalau yang ini yang pakai dari Bandung ya Om ya? Yang ini pakai Bandung. Oh, ini pakai Bandung. Ya, ini pas hujan Bandung kan? Iya. Nah, kalau pas waktu pakai ini bagi menggunakan City Grip tuh, apakah ban ini juga memberikan stabilitas lebih saat berkendara di area perkotaan? Katanya anak-anak Bandung yang pakai, pernah nggak dengerin dari ceritanya anak-anak Bandung setelah pakai ban ini? Nggak usah denger sih. Di depan mata ngebut semua. Ya udah Itu gitu yang aja. nggak usah cerita ya, jadi emang nggak usah Iya. dengerin. Jadi langsung aja. Ya, faktanya emang di lapangan mereka hujan aja dilibas. Dilibas. Hujan Iya. apa enak aja. Padahal kan Bandung jalannya gini ya. Iya, kan ada puncak kita juga. Iya kan? Tapi aman ya? Iya, aman, Iya, aman, kayaknya sih kalau lihat dari banyak sendiri sih worth Aman banget. Bahkan yang di Tawangmangu juga yang jalan enggak lo tahu ya, kalau mau ke Tawangmangu Saradan Iya, jalannya. betul. Enak banget itu buat speeding ya, jadi enak banget. Kemudian kan kalau saya nggak bisa ngejar, cuma 225 cc ya, beliau kan 1000 gitu. Jadi duluan aja dia yang 1000 ini duluan. Tapi enak banget emang. Kebetulan yang di Tawangmangu itu kita bekas hujan. Kita hujan terus ya. Kemudian habis istirahat ke hujan. Hujan lagi. Oh iya, Ya. bekas hujan istirahat kehujanan malah. Iya. Mendingan nggak usah dilanjutin kalau hujan. Ya, kalau nggak di istirahat repot juga. Harus lanjut. Harus lanjut. Ya, karena memang kita ada deadline tanggalnya itu harus sampai di Bandung per tanggal sekian. Oh, jadi emang harus ngebut ya untuk datang ke tempat Iya. Bandungnya maksudnya gitu. Betul. Nah, bagaimana kesan Anda secara keseluruhan tentang touring kali ini? Apakah ada momen berkesan yang tidak terlupakan dari Om sendiri lebih gimana? Kalau saya pribadi kayak Bang Roji bilang, mungkin kesan saya sih biasa touring, cuman mungkin 2 orang, 3 orang. Baru pertama kali saya ngerasain yang sampai 50-an dengan orang yang notabene banyak yang saya nggak kenal. Sensasinya itu adalah kami seperti keluarga, di mana kurang lebih mau 1 minggu dari pagi, siang, malam, makan, hujan, berhenti, capek, ya kita sama-sama. Tapi momen yang paling bikin saya nggak terlupakan waktu di Midas. Kenapa tuh? Oh, iya. Bisa diceritain nggak? Ya, di Midas Jakarta itu sebenarnya saya masih belum merasa finish. Oh, oke. Tapi setelah RC, Om Arif, Kalau kapten. ya road captain kita yang di depan itu beliau mengeluh, bro kita sudah finish. Oh, Itu, oh iya kita harus berpisah. oke. Ya, jadi saya dengan teman-teman Malang ini juga dibilang temenan juga enggak, mungkin cuma tahu dari sosial media. Oke. Tapi setelah itu acara kemudian pulang gitu, saya kayak berasa oh ini adik. Ya, karena memang Gak usah nangis, gak usah nangis, gak usah untuk nangis. apa ya? Untuk ngerasa itu ada saat di Midas itu sang MC-nya dia peluk semua, oke kita selesai bro, kita sudah beres. Karena di perjalanan itu kan bukan enaknya aja ya Om ya. Betul. Maksudnya banyak hal-hal yang mungkin nggak ada di video, yang di video ini mungkin semua indah. Yang indah-indah yang enak-enak aja ya. Ya, indah semua. Mungkin yang kita mau tabrakan, kita mau jatuh, kita harus aware sama teman di belakang. Itu hal-hal yang seperti begitu. Kalau masuk tabrakan sekarang langsung kemana-mana. Langsung bingung, helmku jatuh nggak ini di sini. Nah, mungkin kalau dari Om sendiri tak terlupakan karena udah datang, maksudnya udah ketemu dengan beberapa banyak orang dan akhirnya langsung kayak, oh ini tuh kayak udah sendiri ya akhirnya ya. Dan akhirnya pas waktu udah pada balik nih gitu kayak, oh iya udah selesai nih ternyata perjalanan kita gitu. Ada nggak sih Om kepingan lagi untuk lebih jauh dari Jakarta misalkan? Justru saya kebalikan. Saya yang sudah itu wilayah timur saya sudah sering. Oh begitu. Ya,
Mungkin kalau start sini, Lombok, Bali itu saya sudah bolak-balik. Bolak-balik Justru saya baru ini yang dari Surabaya ke Jakarta. Oke. Nah, sekarang aku juga mau tanya lagi, setelah mencoba balik-balik, apa ada nggak sih yang mau rekomendasikan misalnya para city trip tour kepada teman-teman atau komunitas tempat lainnya? Jadi apa? Oh, kalau dari saya sih sebenarnya merekomendasikan atau tidak, karena testimoni yang saya rasakan itu memang betulan memang ini ibaratnya gini ya, kita kan maunya itu pakai harian tapi bisa juga untuk cornering, kemudian dilihat loadsnya oke, dari segi harga dia juga oke. Jadi alasan apa untuk bilang tidak itu saya belum ketemu. Jadi kalau untuk menyarankan ya kenapa tidak? Anggap kamu beli lebih mahal tapi dia lebih banyak bisanya. Jadi otomatis ya saya akan menyampaikan itu. Yang kompaknya lah ya, bisa merekomendasikan bahwa kalau pakai bag ini tuh lebih worth it dan emang aman, dan saya juga pakai sendiri gitu ya. Yes, karena saya pribadi saya belum nemu ini jeleknya apa. Oh ya, oke. Iya masih sekarang why not? Ya. Karena research Michelin itu nggak sebentar ya. Iya. Karena dari generasi A ke generasi B berikutnya itu butuh waktu yang panjang banget. Makanya kita punya sudah riset untuk penerusannya ya. Kita udah mulai riset penerusannya gitu. Baru launching kita udah mulai riset lain untuk penerusannya. Jadi kita memang panjang risetnya, yang akhirnya kita keluarkan sesuatu yang memang dari Oprobi belum negatifnya ya. Jadi ya maksudnya dari segi performa, kamu mau cornering, speeding bisa, looks oke, Betul. harga oke. Ya terus apalagi? Maksudnya kalau saya pribadi mengembalikan ke teman-teman, kenapa beli lebih mahal kalau ada yang lebih oke, dengan budget lebih bagus, kecuali gengsi. Kalau teman-teman mungkin lebih ke yang realistis ya, memang saya juga ya kalau bisa murah kenapa enggak, ya kan? Kalau memang dia bisa mengcover semua kenapa tidak? Ya. Oke. Memang harganya juga di bawah kompetitor. Benar. Oke, untuk yang terakhir Om, dari Om sendiri, dari Om Robi, Ya. pemilihan dari 1 sampai 10 untuk Mission Power Stick dan Dream City itu menurut Om gimana? Kalau melihat anak-anak Vespa kemarin pakai ini, ya mungkin 8-9. 8 sampai 9 berarti? Ya. Sekitar yang 8 Karena 9. saya nggak pakai juga. Oke. Ini pun sama. Om sendiri pakai yang ini kan soalnya? Ya, kalau saya pakai ini sih mungkin poinnya 9. Oke. Karena kemungkinan kenapa nggak 10, mungkin juga ada jeleknya. Cuman saya belum dapat. Oke, tapi secara overall dari 1 sampai 10 Om memilih 9. Iya, Untuk karena menurut saya untuk apa yang saya mau bikin dengan ini Bang, dia bisa cover semua. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bang Robi. Bang Robi yang tahun ini dengan kepastian waktunya ya, dari Makassar ke Surabaya untuk menyampaikan ini adalah perjalanannya beliau dari Surabaya ke Jakarta. Oke, barangkali Pak Rozi mau ada tambahan sedikit untuk sesi kita Q&A kita juga semakin ini. Mungkin saya cuma kasih info aja bahwa ini juga sebenarnya udah ada edukasinya ya. Kalau Michelin, biasanya orang mau beli ban itu suka nanya punya yang baru nggak? BOT-nya. Nah, nih, ya, potong dulu nih ya. Ini sebenarnya banyak, mungkin dari teman-teman semua pasti pernah bertanya atau mungkin pernah kepikiran. Jadi saya mewakili teman-teman ini, nah, karena ini gurunya Michelin, itu DOT, yaitu adalah yang tahun pembuatan Iya. yang dicap di ban. Oke, jadi saya termasuk juga manusia bodoh itu juga. Saya kenapa tahunnya bukan 2024? Misalnya saya beli ban tahun pembuatan, Yes. itu teman-teman akan menjudge ban jelek Karena di tahunnya. tahun pembuatan. Oke. Ya, jadi itu saya mewakili teman-teman, mungkin bisa dijawab dengan yang memang Pakarnya. berkompeten. Apakah tahun itu berpengaruh atau tidak?
Kuis nggak ini? Kuis nggak? Ada yang jawab nggak nih? Ada yang jawab nggak nih? Oke, berarti kuis ya. Kita bikin kuis. Bagi-bagi lah ya. 3 orang. Yang pertama, Yang pertama di dari itu ada saya DOT sekian itu ya. Apa kepanjangan DOT? Tak, kepanjangannya DOT itu apa sih sebenarnya? DOT. Oh, nggak ada tahu, benar nih? Saya jawab nggak tahu, saya di sini sakit hati. Itu banyak yang dijelaskan sama teman-teman break of tire itu sesat. Apa men? Departemen of Communication. mana nih? Oke. Tuhan kunci itu. Tunggu dulu. Gini aja. Kan ada yang tahu nggak Departemen of Tire itu apa sih sebenarnya? Bukan Departemen of Tire ya, tolong diingat. Yang ngomong Departemen of Tire biasanya tukang masak itu di TikTok. Jadi Kita punya jadi ibaratnya untuk singkatannya pun sudah salah. Yes. Itu. Itu problem pertama ya. Ya itu nomor 1. Nomor 1. Ya. Problem pertama ya. Yang kedua. Jadi DOT itu adalah Department of Transport, artinya SNI, tahu SNI ya? DOT adalah SNI-nya US, Amerika. Jadi kita nggak perlu namanya DOT. Tulisan itu kalau nggak ada di ban nggak apa-apa, jangan tanya. Yang perlu adalah SNI, kita perlu. Di ban ini harus ada SNI-nya. Kalau nggak ada SNI-nya nggak boleh dijual di Indonesia. Pertama itu. Nah, dari setelah DOT itu banyak digit. Ada digit pertama 3, 4, 4 terakhir itu adalah kode, bukan tanggal, Pembuatan. minggu dan tahun pembuatan. Pertanyaan kedua adalah tujuannya buat apa itu sebenarnya? Memang ada tahun pembuatan terus expired? Kalau expired ditulis EXP date, expired date. Kalau beli ciki ada kan ya? Ada manufacturing date, ada expired date. Saya tanya sekarang, ada nggak di ban expired date? Ada. Terus kenapa ditanyakan expired kapan ban ini? Kalau tidak ada tulis di ban tidak ditulis expired date. Terus pertanyaannya adalah, Anda tahu dari mana ban ini umurnya udah tua? Dan kapan ban ini harus berhenti dipakai? Berapa tahun bisa selesai dipakai? 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Siapa yang pernah sekolah 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Terus. Itu adalah informasi yang salah tapi umum. Contoh informasi yang salah tapi umum adalah seperti ketika istri Anda, pacar Anda, emak Anda nyuruh, Tong atau boleh, tolong masak no sego, tolong masakin nasi. Salah benar itu? Ini kurang ajar, ini salah ini. Itu adalah kesalahan umum tapi diaminkan seluruh masyarakat Indonesia. Tolong masak no nasi, tolong masak sego. Yang benar bukan sego yang dimasak, tapi sama seperti dengan umur 3 tahun, 5 tahun itu kesalahan umum yang sudah masak tapi diaminkan banyak orang. Ya enggak? Betul. Misteri dalam hal ini memberikan garansi. Berapa tahun garansi misteri ini? Ya. Itu tanyanya. 6 tahun. So jawab. Orang punya toko kurang ajar. Gatal. Yang punya toko jawab. Orang dalam. Pakai semuanya. Udah singgah. Misteri memberikan garansi 6 tahun. Kalau banmu retak tiba-tiba dipakai 3 tahun, dipakai 4 tahun, klaim saja. Commission. Kakinya kemana? Commission ini. Istilahnya. Itu kan dari mas ya? Itu kan dari mas ya? Kami sering ya? Yang paling penting adalah ban itu dihitung kapan bekerja, ketika dipasang di pelek, diberi angin, ditempel tanah baru jalan. Itu ban dinamakan bekerja. Sebelum bekerja itu belum dihitung umurnya. Kecuali nyimpennya kopona dijemur di sana, itu salah. Ban tidak boleh dijemur.
Ya ini kalau sampai 10 pekan nggak boleh di sini, nggak boleh. Tapi ketika dipakai di jalan, kena panas sama tapi jangan jemur juga. Yang buat ban Jakarta. Umur ban tidak ada yang batasin. Pertanyaannya adalah apa tujuan dibuat BOT di sini? Dibuat recall proses buat apa? Jika terjadi recall. Jika ada ini pintar nih. Serius. Ini Kak Ocha. Boleh sebelah mana? Sebelah Dalam. kanan? Sebelah Bukan. bukan. Bukan yang dalam ya. Pertanyaan ketiga sekarang dari Ya. Orang dalam itu pakai maksudnya ini. dari Om Robi. Sebenarnya kan. Oh iya, tadi kakak-kakak yang pakai baju fast team dari Michelin sudah dikembalikan? Dikembali. Saya sabar tunggu dulu. Jadi kita tolong kakak-kakak yang pakai vestnya dari tim Michelin, tolong dikembalikan kan ya. Oke, selanjut pertanyaan dari Bang Robi sekarang, dari Om Robi. Apa nih? Enakan Bang Rudi deh. Kalau mau pertanyaan. Om Robi nggak apa-apa. Gak apa, yang terakhir dari Om Robi aja. Apa tuh? Bebas. Tadi kan udah saya mewakili masalah Siapa? tahun kemudian cap itu karena memang saya pribadi sempat percaya. Saya juga baru tahu karena beliau. Saya berasumsi gini, kita ini antusias ya, kita bermain motor dengan hobi, antusias ini, sehingga kami dan teman-teman mencari informasi yang berbagai informasi yang mungkin salah tapi diaminkan tadi. Betul. Jadi setelah saya tahu Bang Rosi bahwa oh ternyata memang beliau yang sekolah, memang urusannya, memang kerjaannya, jadi saya anggap jawaban beliau bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Yang penting bagaimana merawat bannya. ya. Saya pakai ban BOT 2016 Pak. Berapa tahun lalu itu? Berapa tahun lalu? Saya pakai 2016 sampai detik ini masih pakai City Grip Pro Michelin. Ya karena saya jarang pakai motornya, jadi awet banget dan apa dipakai. Yang penting adalah kita merekomendasikan, tolong pastikan ban kamu nggak ada tambalan, nggak ada tarta-tarta, pakai terus sampai maksimum 10 tahun baru ganti. Ini kalimat dari kami yang engineer yang membuat. Cara perawatan biar nggak pecah-pecah gimana Om? Kalau udah pecah-pecah berarti memang pertama. Cara perawatannya gimana biar nggak pecah-pecah? Ini kan. Boleh. Satu hal yang namanya haram hukumnya sebenarnya kalau ke ban ya. Ini haram hukumnya bukan sunnah ya, haram. Haram itu artinya jangan dilakukan kalau bisa. Ya mubah lah. Jadi kalau dia Anda cuci, tolong jangan gunakan semir yang berbahan dasar minyak bumi. Karena salah satu komponen dari ban adalah minyak bumi. Salah satu komponennya. Kalau ketemu minyak bumi, material yang glossy terus, mengkilat terus, saya pastikan itu bahan dasarnya minyak. Jadi jangan pakai yang semir yang 20.000 dapat sekelon gede itu. Ya, saya pastikan itu oli bekas. Nah, saya pastikan itu campuran oli bekas. Karena mengkilat terus kan? Itu yang bikin ban retak, Pak. Nggak disemir tapi tetap pecah-pecah. Jangan dijemur. Nggak dijemur. Diparkir no. Diparkirkan. Yang ini kurang. Ya, ini kurang atau banyak? Duduk Michelin. Oh, berarti sama sih kan dengan Michelin ya? Sama sih dengan Michelin ya? Wes tako, uji tako. Jadi tolong bertobatlah. Betul. Jangan pernah semir pakai itu. Kalau mau semir pakai yang Kita water baru jawab, base, Pak. yang bahan dasarnya air, yang dia cuma menghitamkan tapi tidak mengkilat. Kalau mengkilat terus bingung nggak hilang mengkilatnya, pasti itu minyak bumi. Ya, kedua itu jaga angin.